Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah sistem pakar, yaitu aplikasi chatbot kita menggunakan metode forward chaining. Sebelum masuk ke materi, hendaknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama Andi Reza Ramadana, dan saya sendiri Muhammad Rizky Hidayatullah. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, chatbot adalah sebuah simulator percakapan yang berupa program komputer yang dapat berdialog dengan penggunanya dalam bahasa alami. Karena chatbot hanya sebuah program dan bukan robot. Atau chatbot tidak memiliki tubuh dan tidak memiliki mulut sehingga tidak dapat berbicara seperti manusia. Maka yang dimaksud dengan dialog antar manusia sebagai pengguna dengan chatbot dilakukan dengan cara mengetik apa yang akan dibicarakan dan chatbot akan memberikan respon. Dan metode forward chaining adalah metode yang digunakan untuk menemukan kesimpulan dari fakta-fakta yang terkumpul. Metode forward chaining merupakan algoritma yang baik sebagai pelengkap dari proses pencarian jawaban berdasarkan kata kunci dari query pengguna. Lanjut, implementasi sistem pakar pada aplikasi chatbot menggunakan metode forward chaining ini terletak pada proses pencarian jawaban atas input pertanyaan dari user. Proses pertama terjadi ketika user memasukkan pertanyaan ke dalam kotak pertanyaan. Setelah itu, inputan yang masuk akan dicari berdasarkan kategori yang dipilih dan kata kunci yang ada di dalam pertanyaan. Hasil inputan yang terdapat pada tabel membuktikan bahwa forward chaining mampu mendeteksi kata yang ada pada kata kunci. Jika pertanyaan tidak mengandung kata yang ada pada kata kunci di dalam chatbot, maka yang diberikan adalah salah. Sebagai contoh, pada tabel di atas, nomor 1 dan nomor 2. Sebelumnya kami tidak menampilkan tabelnya. Operasi dari sistem forward chaining dimulai dengan memasukkan sekumpulan fakta yang diketahui ke dalam memori kerja atau working memory. Kemudian menurunkan fakta baru berdasarkan aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Proses ini dilanjutkan sampai dengan mencapai goal atau tidak ada lagi aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andi Reza Ramadana. Baiklah, saya akan melanjutkan. Untuk mampu mendapatkan data atau fakta-fakta dari suatu kalimat kemudian memberikan kesimpulan akhir berupa bentuk jawaban, sistem harus melewati beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah pengecekan kata. Pengecekan kata adalah proses di mana kalimat yang dimasukkan dipisahkan menjadi perkata. Pengecekan bentuk pertanyaan. Knowledge base chatbot kita. Knowledge base berdiri atas list kata yang merupakan hasil jawaban dari kalimat dan merupakan kumpulan pengetahuan dari lingkup masalah yang dibahas. Tidak semua kata diinputkan, hanya kata-kata tertentu saja yang dimuat dan digunakan untuk mengartikan maksud dari kalimat inputan atau dijadikan kata kunci untuk mengambil jawaban dengan benar. Knowledge base yang digunakan pada sistem ini berupa basis file, pertanyaan dalam bahasa Indonesia yang ditunjukkan untuk dua kategori, yaitu letak laboratorium dan juga tentang mata kuliah yang mengenai tentang informasi yang dibutuhkan user, yang disimpan dalam bentuk file teks yang digunakan untuk menunjang proses percakapan antara user dengan komputer. Knowledge base kita terbagi menjadi dua kategori, yaitu satu, kategori laboratorium, berguna untuk pengenalan jenis kata yang berhubungan dengan letak atau posisi laboratorium sehingga dapat merespon dengan benar. Yang termaksud di dalamnya adalah sebagai berikut: A. Laboratorium pemrograman, B. Lab Computer Vision, C. Lab Artificial Intelligence, D. Lab Internet
E. Lab riset, F. Lab jaringan, G. Lab multimedia, H. Lab rangkaian digital, I. Lab server, J. Ruang helpdesk, K. Ruang kajur, dan I. Ruangan dosen. Selanjutnya, 2. Kategori mata kuliah. Berguna untuk pengenalan jenis kata yang berhubungan dengan mata kuliah yang dipasarkan. Yang termaksud di dalamnya mengenai informasi jurusan teknik informatika adalah sebagai berikut. A. Informasi mengenai jadwal tiap hari. B. Informasi mengenai nama dosen tiap-tiap mata kuliah. C. Informasi mengenai ruang perkuliahan tiap mata kuliah. D. Informasi mengenai waktu perkuliahan tiap mata kuliah. Informasi mengenai mata kuliah, pengertian, tujuan, dan referensi. Selanjutnya, data yang diuji cobakan adalah teks yang diinput oleh user sesuai dengan yang dipertanyakan. Proses penguji dilakukan berdasarkan ketepatan algoritma sistem pakai sudah berjalan pada aplikasi chatbot kita sehingga menghasilkan kevalidan jawaban yang direspon oleh mesin. Sekian dan terima kasih.